Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meragukan relevansi PBB. Indonesia, kata Prabowo, berkomitmen untuk terus mendukung peran PBB di kancah internasional. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menggelar pertemuan multilateral dengan sejumlah pemimpin negara-negara Muslim. Nantinya, Trump disebut akan memaparkan visinya tentang bagaimana militer Israel bisa menarik diri dari Gaza. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menanggapi sindiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meragukan relevansi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Prabowo menekankan pentingnya organisasi itu bagi keamanan dunia. Of which the United States, as you know, has many. Just as I did in my first term, I've made containing these threats a top priority, starting with the nation of Iran. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meragukan relevansi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Prabowo menekankan pentingnya organisasi itu bagi keamanan dunia. Menurutnya, keberadaan PBB memungkinkan para pemimpin dunia berkumpul dan berdiskusi menyelesaikan masalah global. Indonesia, kata Prabowo, berkomitmen untuk terus mendukung peran PBB di kancah internasional. Sementara itu, Trump sebelumnya menyebut PBB tak lebih dari simbol lemah yang tidak mampu menghentikan konflik. Ia menilai PBB hanya menghasilkan pernyataan keras tanpa tindakan nyata. Trump juga membanggakan pencapaiannya yang diklaim berhasil menghentikan 7 perang selama 7 bulan menjabat. Deretan konflik yang dimaksud meliputi kawasan Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Pernyataan kedua pemimpin ini menunjukkan perbedaan pandangan tajam mengenai efektivitas PBB dalam menjaga perdamaian dunia. I propose to this assembly a message of hope and optimism, grounded in action and execution. Today, we heard the speech of Madam President, the President of United Nations General Assembly. Yes, it is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menggelar pertemuan multilateral dengan sejumlah pemimpin negara-negara Muslim. Salah satunya Presiden Prabowo Subianto. Rencana ini menjadi salah satu agenda penting di sela-sela sidang umum PBB ke-80 di New York yang digelar pekan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menggelar pertemuan multilateral dengan sejumlah pemimpin negara-negara Muslim. Rencana tersebut menjadi salah satu agenda penting di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA ke-80 di New York yang digelar pekan ini. Mengutip laporan Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt, dalam pertemuan tersebut nantinya Trump akan bertemu dengan para pemimpin Arab.
di antaranya putra mahkota Mohammed bin Salman atau MBS yang mewakili Arab Saudi. Kemudian pemimpin Qatar, Presiden Uni Emirat Arab atau UEA, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, dan pemimpin Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Trump disebut akan memaparkan visinya tentang bagaimana militer Israel bisa menarik diri dari Gaza. Sekaligus membahas rencana penempatan pasukan penjaga perdamaian regional, serta langkah pembangunan kembali wilayah yang sebagian besar sudah hancur. Sumber Israel dan Arab yang dikutip channel 12 Israel dan Axios menyebutkan Trump ingin agar negara-negara kawasan ikut terlibat aktif, termasuk dalam pengiriman pasukan untuk menjaga ketertiban pasca perang. Selain itu, pembiayaan rekonstruksi Gaza juga menjadi bagian penting dalam rencana yang ditawarkan. Kejagung menegaskan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kepala Puspenkum Kejagung Anang Supriyatna memastikan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Pihak Nadiem Makarim mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 23 September. Benar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menegaskan langkah pra-peradilan merupakan hak hukum setiap tersangka. Tetap mencari pencarian terhadap. Anang pada Selasa 23 September juga memastikan penetapan tersangka terhadap Nadiem sudah sesuai prosedur. Menurutnya, gugatan tersebut justru bisa menjadi mekanisme check and balance terhadap aparat penegak hukum. Meski demikian, Anang menolak menanggapi lebih jauh perihal dalil pihak Nadiem yang menilai penetapan tersangka tidak sah karena belum ada bukti kerugian negara. 2 kali penyitaan, kemarin sudah melakukan penyitaan terhadap. Kejagung sebelumnya menetapkan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus pengadaan 1,2 juta unit laptop Chromebook untuk sekolah di seluruh Indonesia dengan total anggaran 9,3 triliun rupiah. Penggunaan perangkat berbasis Chrome OS dinilai tidak efektif di daerah yang belum memiliki akses internet memadai. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan merugi hingga 1,98 triliun rupiah terdiri dari kerugian pengadaan perangkat lunak Chrome Device Management sebesar 480 miliar rupiah serta markup harga laptop sekitar 1,5 triliun rupiah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa utama kepada pendiri Gates Foundation, Bill Gates di Amerika Serikat.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi besar Gates bagi Indonesia, khususnya di bidang kesehatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan kepada tokoh filantropi dunia Bill Gates Selasa 23 September waktu Amerika Serikat. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada pendiri Gates Foundation atas jasa dan dedikasinya yang dinilai luar biasa bagi kesejahteraan manusia. Prabowo menilai Bill Gates memberikan perhatian dan bantuan yang luar biasa bagi Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan. Karena alasan itulah, Prabowo menganugerahkan penghargaan Order of Distinguished Stars atau bintang jasa utama kepada William Henry Gates III atau Bill Gates. Tanda jasa ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasi luar biasa Bill Gates dalam bidang dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kejayaan bangsa dan negara. Melalui yayasan filantropinya, Bill Gates diketahui memberi dukungan dalam berbagai sektor seperti riset, pengembangan benih unggul, obat-obatan, dan vaksin. Secara finansial, pendiri Microsoft itu telah menyalurkan bantuan sekitar 7 hingga 8 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan skala investasi yang besar dalam upaya peningkatan kualitas hidup di Indonesia. Selain itu, dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari kontribusi tersebut diperkirakan mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 75 triliun rupiah. Ya, dengan Bill Gates sangat positif, beliau sangat besar perhatian kepada Indonesia, banyak bantuannya luar biasa. Menteri Kesehatan mengatakan mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya, 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih 4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin. Jadi dengan pertimbangan itulah saya memutuskan memberi tanda kehormatan, dan juga tim kami dari Danantara berbicara terus sama yayasan beliau untuk bersama-sama mencari proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan kunci masa depan kita. Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustafa menegaskan kehadiran Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni di Munas 10 IMI tidak terkait partai, melainkan sebagai sekjen IMI. Diketahui Saroni hadir secara virtual untuk memberi apresiasi kepada pengurus IMI dan peserta Munas. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa menegaskan bahwa kehadiran Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni dalam Musyawarah Nasional atau Munas 10 Ikatan Motor Indonesia IMI beberapa hari lalu tidak terkait dengan partai. Menurut Saan, Selasa 23 September, Saroni hadir dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal IMI bukan mewakili Nasdem. Saan menilai kehadiran Saroni dalam forum tersebut wajar, mengingat posisinya masih aktif sebagai pengurus IMI. Ia menekankan bahwa Munas IMI adalah kegiatan organisasi profesi, bukan kegiatan partai.
Saan menambahkan, IMI merupakan organisasi profesi yang anggotanya berhak aktif di dalamnya, termasuk Saroni. Sebelumnya, Saroni hadir secara virtual dalam pembukaan Munas IMI 10 2025 di Yogyakarta pada Sabtu 20 September. Dalam tayangan video yang beredar di media sosial, ia terlihat mengenakan topi putih dan kemeja biru. Dalam sambutannya, Saroni menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus periode 2020-2025. Peserta Munas hingga calon ketua umum yang akan memimpin organisasi berikutnya. Saroni dalam kesempatan itu juga meminta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung di lokasi. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kesediaannya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kesediaannya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Selasa 16 September. Hal itu disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube-nya pada Senin 22 September. Mahfud mengaku bisa membantu Presiden Prabowo dalam rencananya mereformasi Polri. Ia mengatakan hal tersebut ia lakukan sebagai bagian kontribusi untuk negara. Meski sudah setuju bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo, namun Mahfud tak menjelaskan posisinya. Mahfud mengungkapkan ada 3 hal yang harus diperbaiki dalam kaitannya tentang penegakan hukum, yakni aturan, aparatnya, dan budaya. Sementara itu, berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah elit Polri, ada 3 hal yang harus dievaluasi, yakni struktur, kultur, dan instrumen.
Kemudian terkait instrumen, Mahfud menilai sudah banyak aturan mengenai kepolisian yang sudah bagus isinya. Namun kultur buruk dari kepolisian inilah yang dinilai buruk oleh masyarakat, sehingga menyebabkan tidak adanya meritokrasi dari institut tersebut. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian bertujuan untuk evaluasi dan perbaikan. Kini anggota Komisi Reformasi Kepolisian itu tengah disusun. Puluhan siswa SD di Bangkalan menemukan ulat dalam menu makan bergizi gratis saat hendak disantap. Temuan itu direkam siswa melalui video dan kemudian menyebar di media sosial. Pemerintah daerah akan mengirim surat teguran sekaligus melaporkan kasus ini ke Badan Gizi Nasional. Puluhan siswa SD di Bangkalan menemukan ulat dalam menu makan bergizi gratis saat hendak disantap. Sebagian siswa bahkan sempat memakan hidangan yang ternyata tercampur ulat. Temuan itu direkam siswa melalui video dan kemudian menyebar di media sosial. Peristiwa terjadi di SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan pada Selasa 23 September 2025. Dalam rekaman terlihat lauk tumis wortel dan bunga kol berisi belatung serta ulat putih, sementara nasi terdapat ulat hijau. Wakil Bupati Bangkalan Moh Fauzan Jakfar menyatakan prihatin karena kasus menu bermasalah sudah beberapa kali terjadi dalam sepekan. Ia menyebut ada temuan sebelumnya berupa makanan basi hingga yang tidak layak konsumsi. Pemerintah daerah akan mengirim surat teguran sekaligus melaporkan kasus ini ke Badan Gizi Nasional atau BGN. Satgas MBG juga ditugaskan memanggil pihak dapur penyedia menu untuk dimintai pertanggungjawaban. Hari ini telah terjadi temuan yang cukup memperhatikan kita bahwa banyak sekolah-sekolah yang menerima makan bergizi gratis itu ada yang basi, ada yang banyak ulatnya. Ini kami pemerintah cukup menyayangkan dan cukup memprihatinkan kita, gitu ya. Apabila nanti SPTG yang ditemukan telah mengirimkan menu makanan yang tidak sesuai dengan SOP, misalnya ada ulatnya, basi dan sebagainya, itu nanti kami pemerintah akan mengirimkan surat kepada BGN untuk melaporkan kejadian-kejadian. Dan kami
tidak mentoleransi SPPG yang telah Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.